السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Pada pekan berikutnya insyaallah taala kita akan memasuki Syahrul Ramadan, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita satu ibadah dengan meninggalkan makanan dan minuman, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu semuanya dilakukan untuk mengharapkan pahala dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ibadah ini Allah Azza wa Jal berikan di dalamnya beberapa keistimewaan dan keutamaan. Di antaranya yang pertama, as-siyamu junnah. Puasa adalah sebuah perisai. Perisai menjaga seseorang dari syahwat, menjaga seseorang dari hawa nafsu birahi yang membuat seseorang bisa menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan puasa bisa mengekangnya, karena puasa ini memiliki keutamaan yang sangat menakjubkan untuk memelihara fisik dan kekuatan batin manusia. Oleh sebab itu, dalam hadis Ibnu Mas'ud, Nabi SAW memberikan nasihat kepada para pemuda, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Apabila di antara kalian mampu fisik, mampu materi, maka hendaknya segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraj. Karena dengan menikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kepada kehormatan kemaluan. Faman lam yastati', barang siapa yang tidak bisa untuk menikah, fa alaihi bis-shaum, hendaknya dia menjalankan ibadah puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa ini menjadi jamu, tameng, perisai bagi dirinya. Begitu pula as-shaumu junnah, puasa ini perisai seseorang dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah, barang siapa seorang hamba berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ikhlas karenanya, ba'adallahu anhu wajhah 'anil nari 70 kharifa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jauhkan wajah dia, maksudnya di sini tubuhnya, jasadnya, anggota badannya, dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Dalam riwayat yang lain, ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas sama'i wal ard. Barang siapa yang berpuasa ikhlas karena Allah, dijadikan perisai tameng antara dirinya dengan api neraka parit, yang mana lebarnya parit ini seluas langit dan bumi.
dijauhkan kita dari api neraka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, puasa memudahkan seseorang untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi kelak di akhirat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, dulluni ala amalin adkhul bihil jannah." Tunjukkan kepadaku satu amalan, dengan itu mudah bagiku untuk masuk ke dalam surgamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alaika bis-shaum fa innahu la mithla lah." Hendaknya engkau berpuasa, karena ibadah puasa ini tidak ada tandingannya. Kata rawi, "Fama ru'ya minhu wala ahluhu wala khadimuhu illa siyama." Setelah mendapatkan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Umamah tidak pernah dilihat, begitu pula istrinya dan budaknya, pembantunya, melainkan mereka dalam keadaan menjalankan ibadah puasa. Kemudian yang ketiga, mendapatkan pahala yang berlipat. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali ibni Adam yudha'af." Semua amalan anak Adam itu digandakan pahalanya. Ila sab'ati mi'a dhi'fin, menjadi 700 kali. Illa shaum, kecuali puasa. Maksudnya apa? Lebih daripada itu. Fa innahu li wa ana ajzi bih, karena puasa ini ibadah untukku. Yada' ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Seorang hamba ketika berpuasa, dia meninggalkan syahwatnya, tidak mendatangi istrinya, dia meninggalkan makanan dan minuman karenaku. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Maka Allah yang memberikan pahala berlipat kepadanya. Walisaimi farhatan, dan orang yang menjalankan ibadah puasa mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika dia berbuka, menyantap makanan, setelah sekian jam dia menahan lapar dan dahaga, maka seseorang berbahagia, berbuka dengan keluarganya, istrinya, anaknya, teman-temannya. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan gembira kelak ketika bertemu dengan Rabbnya dengan membawa pahala ibadah ini. Wa li khulufi famis shaim atyabu indallahi min rihil miski, dan bau tidak nyaman, bau tidak enak mulut seseorang ketika berpuasa lebih Allah Subhanahu wa ta'ala cintai, lebih Allah Subhanahu wa ta'ala sukai, lebih Allah Subhanahu wa ta'ala senangi daripada bau misik. Kemudian yang terakhir, ibadah puasa bisa memberikan syafaat, pertolongan kepada pelakunya. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Inna siyama wal Qur'an yusyafa'an lil 'abdi yaumal qiyamah." Sesungguhnya ibadah tadarus, tilawah Al-Quran dan puasa itu memberikan pertolongan syafaat kepada orang yang mengamalkannya. Taqulu siyam, nanti pada hari kiamat ibadah puasa kita akan berbicara dan mengatakan, "Ya Rabb, mana'tuhu ta'ama wasyahwa." Ya Allah, aku melarang dia untuk menyantap makanan yang dia suka di siang hari, dan aku larang dia untuk mendekati nafsu syahwat. Fasyafi'ni, maka berikan aku izin untuk memberikan dia syafaat. Wa yaqulul Qur'an, begitu pula ibadah. Bacaan kita Al-Quran kelak akan berkata di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Rabb, mana'tuhun nauma bil-lail." Ya Allah, aku larang dia untuk tidur di malam hari. Membuka mushaf di malam hari, dia berinteraksi dengan kalamullah, dengan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala.
fasyafi'ni fi, berikan aku izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Ini hadis yang mewajibkan kita beriman kepada tajsidul amal, bahwasanya amalan itu kelak akan dijadikan jasad oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat berbicara dan berkata. Kemudian penghujung hadis tersebut fayusyafa'an, lantas Allah Subhanahu wa taala memberikan izin bagi ibadah puasa dan bagi ibadah qiraatul Quran untuk memberikan syafaat perlindungan kepada para pemiliknya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa nusalli wa nusallim ala rasulina al-mustafa wa nabiyyina al-mujtaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran mazidan ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bainama ana naim, ketika saya tidur, atani rajulan, saya bermimpi didatangi dua orang. Mimpi Nabi wahyu, mimpi Nabi hak, mimpi Nabi benar adanya, berita dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi bermimpi didatangi oleh dua orang, tentunya dua orang di sini adalah malaikat. Fa akhadha bi dhub'i, dua orang itu menarik bahuku. Fa ataya bi jabalan wa'ra, saya dibawa sampai ke satu gunung yang terjal, satu gunung yang tinggi, satu gunung yang menjulang. Fa qala is'ad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naiki gunung ini. Fa qultu inni la utiqu, saya pun menjawab, saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya tidak sanggup. Gunungnya terlalu tinggi, gunungnya terlalu terjal. Qala innana sanusahiluhu lak, kami akan memudahkan bagimu. Fasa'atna, kami pun bertiga menaiki gunung tersebut. Fa idza bisawadil jibal, ketika kita sudah berada di pertengahan gunung, di kegelapan gunung, fa'idha bi aswatin syadidah, kita mendengar suara teriakan yang sangat keras. Maka Nabi SAW bersabda, ma hadhil aswat, suara apa ini, nada apa ini? Maka dua malaikat tersebut menjawab, hadza uwa'u ahli nar, ini merupakan suara jeritan, teriakan para penghuni api neraka yang disiksa. Fa sa'adna, kita pun melanjutkan perjalanan. Fa ataya bi qaumin, mereka membawaku sampai kami menemui suatu kaum mu'alliqina bi arakibihim, di mana tubuh-tubuh mereka bergelantungan di atas tumitnya, artinya kaki di atas, kepala di bawah. Musyaqqaqatan asdaquhum, mulut-mulut mereka robek, mulut-mulut mereka terbelah. Tasilu asdaquhum dama, dari sobekan mulut tersebut mengalir darah. Maka Nabi SAW, Nabi yang sangat sayang, memiliki belas kasih kepada umatnya, bertanya, subhanallah, man haula, maha suci Allah, siapa mereka, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan? Maka dijawab, haula alladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim, mereka adalah suatu kaum yang berbuka sebelum waktunya. Ini azab dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia yang mokel, berbuka sebelum waktu bagi orang-orang yang sudah diwajibkan bagi mereka ini berpuasa. Lantas bagaimana siksaan bagi orang-orang yang sama sekali meremehkan, menganggap ringan ibadah ini, dia tidak peduli, dia tidak menahan lapar dan dahaga di siang hari di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita
Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya agar kita mendapati senantiasa mendatangi bulan Ramadan dalam keadaan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan sekian banyak keutamaan fadilah di dalamnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.